cuma viral doang, gimmick doang, tapi apa Mas? Ternyata nggak laku. Nggak laku Iya. gitu. Jadi kerjaan saya itu ada dua, Mas. Yang pertama bikin caption tiap pagi. Yang kedua itu nolak orderan. Kembali lagi di Celoteh 180 Kolaboratif Podcast Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Kali ini bersama saya Iza. Ini adalah debut pertama saya di podcast Kanwil DJP Jateng 2. Dan ini juga kali pertamanya kita mengudara dari luar kantor. Kita tepatnya lagi ada di negeri antah berantah ini. Di mana Mas ini Mas? Desa Tempuran Merdeka. Di Desa Tempuran Merdeka. Ini ada satu daerah di Sukoharjo. Dan di episode 4 ini juga pertama kalinya kita berkolaborasi dengan narsum luar. Karena namanya emang juga kolaboratif podcast kan. Kita berkolaborasi dengan salah satu pengusaha yang mungkin sebenarnya sudah famous gitu ya, sudah terkenal. Ini di jagat dunia maya sudah terkenal, tapi mungkin kawan pajak belum kenal mukanya karena emang di Instagramnya juga nggak pernah nunjukin muka Mas ya. Jarang ya. Jadi kita langsung kenalkan saja narsum kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Mas Dedi Hendro Prasetyo. Dia adalah orang di balik usaha furnitur yang mengklaim dirinya sebagai furnitur canda tawa, yaitu Sebat Project. Halo Mas Dedi. Halo Mas Iza, salam kenal Mas. Perkenalkan, saya Dedi Hendro Prasetyo. Saya yang berada di balik Instagram Sebat Project. Jadi selama ini mungkin banyak yang sudah follow, banyak yang sudah tahu apa itu Sebat Project, tapi banyak yang belum tahu mukanya seperti apa sih gitu, sejelek apa gitu. Nah, karena diundang sama DJP Pajak untuk bikin acara YouTube dan podcast, maka kali ini saya bersedia untuk tampil pertama kali nih, pertama kalinya nih eksklusif Mas ya. Ini kesempatan sangat honored sekali kita dari Kanwil Jateng 2. Selama ini biasanya mukanya di blur, di item-item gitu, kasih suara kayak di insert investigasi gitu. Iya, jadi gitu ya. Pertama kali kita keluar gitu. Baik. Jadi ini eksklusif sekali. Ini juga sebenarnya kita mengajak Mas Dedi ini dalam rangka panjat Mas ya. Kita mau manjat dari Mas Dedi biar followernya Mas Dedi itu follow akun kita. Jadi ini adalah sosok di balik postingan-postingan yang nyolot di Sebat Project. Pokoknya kalau kawan pajak tahu, ini Sebat Project ini adalah usaha furnitur, tetapi konten-konten postingan Instagramnya itu amat sangat nyentrik Mas ya. Kayak apa ya, kadang nyolot, kadang dagel, makanya disebut furnitur tanda tawa. Karena apa namanya, kelihatannya sih kayak orang niat bakul Mas. Gitu. Kayak misal nih contohnya, ini contoh captionnya ya, kita tunjukkan di sini. Pokoknya ngeselin banget. Misalnya ada foto, mungkin nanti bisa ditayangkan Mas Wisnu postingannya ya. Nanti ada postingan Buffett Pink senilai, buat yang penasaran, Buffett Pink ini 25 juta harganya. Yang mau nangis berjamaah di musola, besok abis duha kita bareng-bareng mewek di sana. Itu salah satu postingannya. Ada lagi selamat pagi emak-emak kesayangan, duitmu selalu aku rindukan. Pokoknya captionnya tuh agak-agak gimana ya, orisinal dan aneh-aneh dan nyentrik gitu Mas. Sebenarnya itu inspirasinya dari mana Mas? Jadi gini Mas, pertama kali aku cerita dulu bentar ya, mungkin boleh. Sejarah captionnya seperti itu. Jadi kita itu dulu waktu awal jualan di 2016an awal, itu pasarnya masih istilahnya belum tersegmen. Jadi masih bener-bener kita jualan ke semua orang gitu, ke bapak-bapak jualan, ke ibu-ibu jualan, ke tukang siomay jualan, ke penjual pepaya jualan, anak muda juga jualan, semuanya. Nah, setelah seiring berjalannya waktu, kurang lebih hampir sekitar 1 tahun, pasar itu mulai kelihatan gitu, mana yang punya daya beli lebih, mana yang istilahnya cuma sekedar cek harga, mana yang sekedar cuma nanya-nanya gitu. Akhirnya kita memutuskan sekarang kita jualan khusus menggarap pasar emak-emak gitu. Makanya mulai dari 2016an akhir, kalau ngikutin dulu pasti kita kan manggilnya bunda gitu ya. Bunda kan kesannya kayak apa, sayang gitu. Betul. Bunda, emak kayak gitu. Jadi kita jarang manggil bapak gitu, karena bapak itu mau beli pertimbangannya banyak banget gitu, dan keputusan jadi beli enggaknya
rata-rata ke ibu juga ke gitu. ibunya mutusin Iya. beli enggaknya Nah, baru duitnya minta ke iya, bapak ya. benar. Bapak biasanya terima jadi aja Iya, lah sih Mas, betul. Bapak punya duit tapi nggak berani memutuskan. Betul. Nah, akhirnya kita mulai sekarang kita mengerjakan garap pasar Emak-emak Iya, gitu ya. makanya sapaannya hampir semuanya ke emak-emak. Kalau dari itu idenya Mas dari Mas Dedi sendiri. Iya, saya ide orisinal. Jadi benar-benar kita dari keseharian aja. Jadi sering ngelihat orang-orang yang sengsara, menderita. Iya kayak Itu gitu. jadi bahan Mas ya. Iya, jadi kayak inspirasi gitu Mas. Jadi kita emang bener-bener ngelihat sekeliling aja nggak usah jauh-jauh itu udah banyak banget bahan caption gitu, kayak lihat mungkin dari tukang, dari orang lewat, dari temen yang kesulitan bayar utang, pokoknya macam-macam. Inspirasinya Iya, bisa inspirasinya dari mana aja? Kayak macam-macam. misal kepikiran apa gitu langsung jadi post gitu bisa, Mas ya. Jadi posting itu kita nggak punya jadwal, kita nggak punya tema, random aja. Jadi inspirasinya bisa datang dari mana aja ya Mas ya? Inspirasi dari sekeliling lah, tema sekeliling terutama. Jadi kalau ada kepikiran apa, ketemu tukang gitu. Ketemu tukang, nulis apa. Kita kebetulan baca berita tentang resesi, kita nulis tentang resesi. Apa yang ada kepikiran itu langsung bisa jadi bahan Mas ya. Iya. Nah, ternyata dari niatnya bikin caption, niatnya bikin konten itu, engagement dari Sebat Project itu lumayan tinggi. Followernya sekarang udah berapa Mas? 50 ribuan lebih dikit. 50.000K itu Iya. lumayan buat akun Jualan. akun jualan Mas ya. Iya. Terus postingannya yang komen ini bisa ratusan Mas Iya, ya. terutama kalau gratisan. Gratisan. Gratisan itu bisa sampai ribuan, apalagi kalau cuma nulis oh gitu. Itu bisa sampai iya, aku bisa tadi aku lihat sih 4.000. Mas 20.000 Mas kalau nggak Iya, salah. Bisa komennya 80.000. banyak banget. Di Indonesia itu penggemar gratisan ada sekitar 30-an juta. Ini belum itu dari follower 50.000 bisa Iya. dari komen segitu Mas ya. Iya, dari komen segitu. Nah intinya emang viral banget nih Mas. Kalau tadi kan dibilang juga kalau ini segmennya emang emak-emak gitu Iya, Mas ya. emak-emak. Sebenarnya kalau aku sendiri pas awal dikasih tahu kita mau ke Sebat Project nih, aku sebenarnya belum tahu nih, belum nggak sama Sebat Project. Mungkin karena bukan pasarnya. Tapi emak-emak di kantor tuh pada tahu loh Mas. Pada tahu, banyak yang titip salam, pada banyak yang kirim-kirim salam ke Mas. Terus mungkin ya nanti intinya mungkin pada minta diskon sih Mas. Mungkin ada diskon khusus buat emak-emak di kantor saya mungkin nanti Mas. Boleh, nanti kita kasih. Nah, sekarang sih pertanyaannya sih Mas, ini kan di sosial media lumayan viral, lumayan rame. Pertanyaannya, emang selaku itu nggak sih? Jangan-jangan cuma viral doang, gimmick doang, tapi Mas? Ternyata Nggak laku Iya. gitu. Jadi kerjaan saya itu ada dua Mas. Yang pertama bikin caption tiap pagi. Yang kedua itu nolak orderan. Iya, beneran. Kerjaannya nolak kerjaannya orderan. Ini agak-agak ini ya, agak-agak jumawa tapi. Enggak, jadi emang bener. Jadi di kita itu sekarang antrian kan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan Antrian 2 untuk bulan. bikin furniture, Iya, Mas. dan nggak semua orang itu satu mau pakai harga normal. Yang kedua pakai harga normal pun belum tentu mau antri selama itu gitu. Jadi syarat punya duit aja belum cukup. Belum cukup ya. Punya duit sabar. Nah, syaratnya minimal 2 itu. Jadi kalau yang punya sabar aja nggak punya duit itu juga nggak bisa dapat. Nggak masuk pasarnya Mas ya. Jadi harus punya duit, 2 hal itu iya, ya. punya duit sama sabar gitu. Jadi kita itu sering karena proses buat furniturnya kan lumayan lama ya, 1 sampai 2 bulanan. Jadi untuk mengantisipasi nanti komplain, Mas ini gimana kok belum jadi padahal order baru kemarin 2 hari. Nah, ada kayak gitu Mas iya, ya? ada banyak Mas. Tipikal orang kan lain-lain. Iya. Jadi kita istilahnya bener-bener selektif yang mau order. Kalau mau sabar ya kita terima, kalau enggak ya udah kita tolak. Ada disclaimernya dulu Mas di awal. Apa? Ada disclaimer kayak ya ini harus 2 bulan, 3 bulan gitu. Ada. Jadi kita rata-rata itu sekitar 1,5 sampai 2 bulan untuk normal. Tapi untuk beberapa barang yang best seller itu bisa lebih cepat, sekitar 3 minggu 1 bulan itu, karena kita sekali ada order misal buffet bikin 4 kayak gitu, kita selalu bikinin lebihan 1 apa 2 piece buat jaga-jaga kalau misal ada order dadakan kayak gitu ada. Oh gitu. Iya, untuk item-item tertentu yang sering di repeat kayak misal buffet TV, kayak rak silang kayak gini, ini barangnya banyak ready-nya. Terus kalau pelanggannya biasanya dari mana aja Mas? Ini kan sebenarnya ini kita ada di Sukoharjo, ini tuh kota kecil Mas ya? Iya, kecil banget Mas. Pelanggannya mayoritas dari Jakarta. Kalau sini Jakarta. jarang banget Mas yang beli. Cuma 3 orang aja. Iya. Pelanggannya dari luar kota Mas ya? Mayoritas Paling jauh Jakarta. mana Mas? Paling jauh ada di Aceh, ada di Padang sama Makassar. Kalau luar negeri belum ya? Brunei pernah.
Oh wow, Ya, udah pernah ke sudah Brunei. sampai ekspor ke luar Iya. negeri juga Mas ya. Ah, ah. Nah ini kalau ngomongin soal apa namanya pandemi ini, Hmm. apakah usaha Mas ini terpengaruh dengan dampak pandemi ini? Alhamdulillah justru enggak ya Mas. Kita pandemi itu order malah kita jauh lebih bagus daripada tahun kemarin gitu. Jadi iya. bukannya turun tapi malah naik. Tapi Ordernya. bener juga sih, bisa jadi karena kan namanya pandemi ini orang-orang dipaksa buat di rumah aja Iya, Mas. bener. Dipaksa buat work from home, Iya. harus kerja dari rumah. Aku sendiri juga gitu Mas, harus kerja dari rumah jadi kayak mikir ini kamarku kurang apa, Nah, iya, rumahku bener. kurang apa. Kayak kemana aku masang perabotan, beli kursi Ah. yang nyaman buat kerja Ah. kan. Karena kalau tempat kerja yang nggak nyaman kita juga Iya, kerja nggak nyaman. bener. Jadi malah furniturnya malah Malah makin bagus makin tinggi. Jadi orang itu kebanyakan lihat HP kan di rumah. Jadi dia bingung nih ngapain gitu. Kalau kerja kan paling cuma sejam 2 jam udah capek. Tapi Bisa. kalau lihat IG, lihat belanja gitu seharian nggak capek. iya bener juga sih Iya. Mas. Aku jadi kayak WFA jadi kayak beli macam-macam Iya, barang-barang bener. nggak penting tuh jadi kayak momennya banyak malah waktu. malah dapat ketika pandemi kemarin. Jadi banyak yang di rumah, banyak yang aktif buka IG, yang sebelumnya baru lihat-lihat akhirnya memberanikan order. Oh, gitu. Walaupun bayarnya nggak tahu, berani aja dulu. Nah, jadi buat kawan pajak yang belum tahu, Furnitur Canda Tawa Sebat Project ini spesialis custom order furnitur Mas ya. Iya, custom. Semuanya Jadi palu gada Mas ya. Apa lu mau gua ada. bener. Kita jadi bikin apa aja yang sesuai dengan keinginan pemesan, sesuai dengan keinginan pelanggan, asal duitnya cocok. Iya, itu yang Asal penting. duitnya cocok Mas Iya, ya. sesuai. Karena kita bikinnya juga untuk barang-barang custom itu kan kita butuh proses untuk bikin, apalagi baru pertama kali bikin. Itu ada trial error, ada biaya, ada waktu buat belajar desainnya, ada buat konstruksinya, belum nanti ketika udah jadi ternyata nggak sesuai dengan pesanan kayak gitu kan kita mesti ambil keep sendiri, dipakai sendiri atau dijual murah kayak gitu. Makanya ada biaya-biaya yang sebenarnya nggak tampak di Nggak tampak, ya? custom furniture itu. Cuma kita nggak jelaskan detail di awal gitu. Makanya prosesnya juga lama. Oh, gitu. Ya bener sih. Maksudnya ngomongin soal custom order ini kan sebenarnya banyak Mas ya kayak gitu. Usaha kayak gitu, usaha custom furniture banyak. Apalagi kayak ibu saya kan dia juga emak-emaknya di rumah saya. Dia yang menghandle semua furnitur di rumah. Kadang kalau beli furnitur tuh ya ngasal. Aku nggak tahu belinya di mana ya. Tahu-tahu ada aja. Dan itu tuh apa ya? Kalau bisa dibilang barang-barang furnitur yang dibeli ibu aku tuh kayak kurang estetik gitu Mas. Tiba-tiba kayak apa alasnya itu dari keramik, bukan keramik tapi kayak tegel tuh loh Mas. Kotak-kotak gitu loh. Sangat nggak estetik. Nah, ini kalau custom di Sebat Project ini nilai plusnya apa Mas? Apa yang membedakan dari custom furniture yang lain? Jadi gini, kita untuk custom furniture itu basicnya ambil gambarnya itu mayoritas dari aplikasi Pinterest. Jadi hampir sekitar Pinterest 70-80% itu gambar yang masuk pasti dari order Pinterest. Jadi Pinterest itu kan kayak semacam aplikasi buat apa? Medsos Cari desain inspirasi ya, ya, cari betul. inspirasi kayak gitu. Dan di sini itu barang-barangnya hampir semua jarang ada Mas di sini. Jarang ada di pasaran di Indonesia. Jadi banyak orang yang pengen barang-barang lucu, barang-barang yang furniture keren yang di sini itu nggak ada. Jadi kita masuknya adalah ketika orang pengen barang yang nggak ada di sini, kita bikinin sesuai dengan pesanan mereka, dengan ukuran mereka, dengan warna mereka, dengan bahan mereka. Jadi sesuai keinginan mereka. Kayak Sesuai gitu. keinginan mereka. Sesuai keinginan pelanggan. Jadi kita bener-bener customnya itu sering banget. Kalau cuma bikin sekali aja gitu sering. Jadi custom buat Mas Iza kayak gitu, kita nggak bikin lagi tuh bisa. Oh Jadi, gitu. iya. Bisa request Mas ini harus punya saya yang Iya, bisa. harus punya eksklusif buat aku Iya, aja gitu bisa. Kayak gitu bisa. Terus kalau misalnya bahas kualitas nih Mas, kalau di tempat aku tuh nggak tahu ya. Kenapa perabotan di rumah aku tuh sering banyak dimakan rayap gitu loh Mas. Apa karena rumah aku di pesisir pantai, yang lembab-lembab gitu atau kenapa Mas ya kira-kira gitu? Jadi gini, makan rayap itu ada beberapa sebab, ada beberapa penyebab kenapa furniture kayu itu dimakan rayap. Yang pertama itu lembab karena kondisi suhu ruang atau daerahnya itu lembab, itu bisa banget dimakan rayap. Yang kedua, bahan kayunya sendiri Mas. Kayu-kayu yang masih muda, terus kayu-kayu bagian yang putih kayak mungkin di mahoni yang agak muda kayunya kayak gitu, rentan banget dia kena makan rayap kayak gitu. Jadi untuk bahan baku sendiri kita menggunakan mayoritas pakainya kayu mindi. Kayu mindi. Namanya kayu mindi. Itu kita udah melalui proses pengovenan Mas. Di oven, jadi kita oven kurang lebih hampir 1 minggu. Jadi kualitas kayunya itu bener-bener yang kering banget lah.
Jadi nggak yang kayu basah potong langsung dipakai gitu, nggak. Jadi bener-bener kualitas dari kayu itu baru nanti proses pengeringan, nanti di kita juga sering ada dikasih obat dulu biar buat anti rayapnya hilang kayak gitu. Jadi ada treatment khususnya lah biar gitu. kayu itu awet gitu. Makanya kalau bisa dibilang kalau Sobat Project ini harganya lumayan tinggi Mas ya. Lumayan, maksudnya ada pasarnya sendiri nggak? Semua orang mungkin mampu gitu ya. Iya, kalau segmennya dibilang tinggi sih sebenarnya relatif ya. Kalau yang nggak terlalu sering pegang duit memang tinggi. Nggak ini tinggi. Iya, nggak selalu sering pegang duit termasuk tinggi. Tapi bagi pasaran di Jakarta, terutama pasar yang udah mapan di Sebat sekarang, itu sebenarnya harganya relatif terjangkau ya. Relatif terjangkau daripada bikin sendiri gitu. Karena bikin sendiri itu lebih mahal. Di kita itu harganya ada range harganya Mas. Ada yang nggak semua harga tinggi kayak gitu. Jadi kita barang yang harganya 500, 1 juta pun juga ada. Oh, gitu. Ada. Paling murah segitu Mas ya? Paling murah 500-an ada. Itu barangnya apa Mas? Kayak stool, kursi-kursi, meja nakas kayak gitu yang kecil-kecil gitu ada. Paling mahal apa nih? Paling mahal lemari 25 juta. Kayak tadi ya kabinet pink tadi ya. Iya, benar. Ada yang 28 juta juga ada satu produk. Dan dengar-dengar ini Mas dari Sobat Project ini maintenance ke pelanggannya ini ya, effort ya? Iya, apalagi pelanggan yang emak-emak muda, cantik-cantik. Enggak, kita effort ke pelanggannya emang beneran kita kasih lebih lah. Extra service Mas ya? Servisnya. Dia minta 1, kita kasih 2 bahasanya kayak gitu. Karena pelanggan itu kita nggak cuma sekali 2 kali transaksi gitu. Karena sering di kita pelanggan itu udah beli dari tahun 2017, barusan kejadian minggu kemarin. Mbak Penina kalau lihat ya, jadi dia order itu 2017, 2018 order, 2020 order gitu. Artinya kalau dari tahun awal dia nggak merasa puas, nggak merasa seneng, nggak mungkin dong dia beli lagi di kita gitu. Jadi pelanggan itu bener-bener merasakan, oh ini aku merasa misalnya kita masih jalin komunikasi lah. Misal ada keluarganya yang ulang tahun, kita di status WA atau di ini kan gitu. Ya ucapin, atau ada yang meninggal kita juga kasih ucapan atau sekedar say hey. Nggak banyak waktu, yang penting kita masih peduli gitu. Oh, berarti itu salah satu trik ini ya, jualan juga ya. Kalau trik marketing gimana caranya tetap engage sama pelanggan Mas ya. Kalau jualan, sebenarnya aku juga ada jualan sih Mas. Tapi ya kalau udah jualan ya udah selesai gitu ya. Selesai transaksi ya selesai di situ. Tapi Mas dari Mas Dedi tetap menjaga komunikasi dengan pelanggan ya. Jadi kalau Mas mulai nge-DM balesin status itu artinya ayo tuku meneh gitu ya. Iya. Kurang lebih bahasa halusnya seperti itu. Ini udah tak tanyain kabar loh, masa nggak beli lagi gitu kan. Ini gitu. Apalagi kalau udah nemu pelanggan yang pesanannya udah gede Mas ya, udah tahu pasarnya, udah tahu kemampuannya, gimana caranya pepet terus Mas. Ayo Bunda beli lagi, ayo Mak beli lagi gitu ya. Itu nggak usah dipepet, udah keluar terus. Udah keluar terus ya. Nah ini ngomongin soal harganya Mas ya. Ini kan kalau bisa dibilang ini kan harganya lumayan ini Mas ya, spicy itu. Dan banyak dipost juga di akun Sebat pesanan-pesanan order. Bisa jadi itu salah satu ajang pamer ibu-ibu. Jangan-jangan bisa jadi emak-emak tuh sengaja beli mahal biar di repost di akun Sebat, terus ketahuan sama tetangga-tetangganya, wah mak ini habis beli kabinet mahal nih. Bisa jadi kayak gitu Mas ya? Iya benar. Kita salah satu trik marketingnya adalah merepost kiriman gambar dari customer gitu. Karena di Instagram itu emang bisa dibilang ajang pamer ya, nggak mungkin kalau kita moto keburukan nggak mungkin di post di Instagram kan. Jadi barang-barang bagus kita post, kita kasih tag orangnya, itu udah semacam kayak wih gitu kan, rasanya seneng gitu, walaupun dia nggak ngomong, bilangnya nggak, biasa aja, tapi dalam hatinya pasti merasa ih gitu kan, ih gitu. Apalagi kalau banyak yang like, banyak yang komen, karena di post di IG-nya Sebat itu udah secara tidak langsung udah masuk ke level ini orang mampu nih. Waduh. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tapi nggak semua mau di-post ya Mas ya? Enggak semua. Ada juga yang memang kayaknya itu kayak dari lahir dan dia ngerasa nggak spesial di-post. Old money. Iya, udah nggak usah Mas di-post-post buat apa gitu. Ada juga yang memang dia punya privasi. Maksudnya udah nggak usah gitu. Gambarnya aja nggak boleh dipajang gitu. Jadi nggak sampai di-post. Oh, tetap harus minta izin Mas ya? Iya, tetap harus ini. Nah ngomongin soal pencapaian nih kan, tadi kan selain rame di IG, orderan juga rame. Nah awal mula viralnya tuh dari mana? Pasti ada viral momen ya kan, bisa sampai follower 50.000, bisa sampai di notice banyak orang, pasti nggak
naik gitu gitu Iya. nggak? Pasti ada kayak Iya. ada lonjakan tuh momennya apa Mas? Benar. Ada beberapa momen sebenarnya dari viralnya Sebat Project. Ya sebenarnya bahasanya kalau aku bilang nggak viral ya Mas, karena nggak yang kayak duo serigala yang terkenal mendadak kayak gitu ya. Jadi kita kan masih datar naik tapi nggak yang sampai tinggi banget gitu. Cuma salah satu yang mungkin saya ingat itu di repost dari akunnya koleksi Racing di story-nya. Dan blogger, itu, travel blogger iya, Mas, travel blogger. Itu bener-bener dia nggak pakai, kita nggak DM dulu minta di repost, kita nggak bayar endorse atau kita nggak ngasih barang. Jadi bener-bener dia murni buat mau, karena ada postingan yang lucu di repost, terus itu jadi naik. Jadi bukan belum beli Mas itu, belum Enggak, beli. belum beli. Jadi dia bener-bener murni ngasih masuk di story-nya dia, terus kita naik di notice terus naik hampir 3.000 follower waktu itu Mas. 2018 apa 19 awal lupa. Dari situ mulai banyak follow. Iya, mulai banyak follow, mulai ada akun centang biru, mungkin kayak Bude Sumiati. Bude Sumiati itu udah order yang kedua kali baru dikirim. Iya, Bude Sumiati, ada Juska yang mungkin sekarang akunnya hilang. Itu Sebat juga utang banyak karena waktu itu banyak banget dibantu untuk repost sama ininya karena kita juga kenal baik. Ada juga dari home decor akun-akun home decor ya, kayak Rumah Ayla, Ibu Nana, banyak Mas, kalau disebutin satu persatu mungkin sejam. Mungkin itu salah satu tekniknya Mas ya. Iya. Teknik mengendorse gitu ya, mengendorse home decor. Tadi ada efeknya nggak sih Mas dari mengendorse selebgram, mengendorse home decor itu? Ada. Efeknya harus ada Mas, kalau nggak ada bangkrut kita. Ya. Kita kan ngeluarin uang juga nggak dikit itu, karena kita sistem endorse-nya kita tanyain dulu. Biasanya ada yang pakai rate, ada yang kita kirim barang, ada yang kalau sana yang butuh kita kasih harga 50-50. Misal harga 5 juta ya udah bayar 2,5, tapi nanti pos di barter pos. Tapi kalau kita yang butuh, kalau kita yang pengen, dia pengennya apa kita bikinin gratis, free. Jadi sistemnya selama ini kayak gitu. Dan itu ngaruh banget ke penjualan Mas ya. Apalagi akun-akun home decor Mas ya. Itu kan memang segmennya pecinta furniture ya. Iya, ngaruh banget Mas, ngaruh. Cuma walaupun nggak semua endorse itu berhasil ya. Betul. Ada yang gagal juga. Maksudnya kita udah kasih barang di post, nggak ngaruh apa-apa, penjualan nggak naik, ini follower juga nggak naik juga ada. Ada juga ya. Gitu, apalagi kalau endorse-nya saya yang followernya bocah-bocah, adik-adik gitu, emang nggak masuk sebenarnya Mas. Iya. Bener, Mas. Ini salah satu teknik endorse juga ya, bahwa endorse tuh nggak bisa sembarangan, harus dicek dulu marketnya, harus dicek dulu followersnya siapa gitu Mas ya, apakah masuk sama brand kita apa enggak. Nah, kalau dari gaya postingannya Mas nih, kan ada gayanya agak nyolot gitu, agak nyindir-nyindir mama itu sebenarnya ngaruh ke postingan nggak sih Mas? Apakah jangan-jangan nyindir pelanggan itu malah jadi bumerang, jadi jiper gitu? Mama mau beli nggak jadi gitu. Iya. Jadi gini Mas, kita nyindir itu sebenarnya niatnya nggak bener-bener yang melukai hati, melukai hati. Jadi kita itu sebenarnya postingan nyindir itu cuma style aja, karena dari awal pertama kita post modelnya emang kayak gitu, dan makin kesini postingan nyindir itu kebukti mampu istilahnya kayak memisahkan mana yang beneran niat beli, mana yang sekedar lihat-lihat kayak gitu. Karena yang kalau lihat-lihat, dia cek harga, dia mau nawar serendah-rendahnya kayak gitu, lihat postingan yang nyindir itu dia udah mentalnya udah down ya, mentalnya down. Karena kalau yang beneran punya duit itu nggak kesindir kayak gitu itu. Iya, orang duit banyak itu mentalnya stabil, tapi kalau yang ini baper. Mental saya nggak stabil nih ini. Mentalnya nggak baper. Kayak sering baperan, berarti emang salah satu ininya karena finansial sih Mas ya, mungkin ya. Enggak gitu. Gitu kurang lebih kayak gitu Mas. Jadi nggak ngaruh sih, nggak. Ternyata berarti emang tujuannya membatasi DM yang masuk, pasti banjir ya Mas ya. Memang karena memang dari awal stylenya kayak gitu. Kita nggak, kalau kita pakai style yang secara umum orang jualan furniture gitu, kita banyak kalahnya Mas, karena kita modal juga terbatas. Kita juga nggak dikenal orang, kita bengkelnya juga bengkel kecil. Kalau kita pakai cara yang sama dengan pabrikan besar, udah pasti kalah. Dari segi harga pun kita juga kalah. Iya, tapi ngomongin soal menyindir orang yang kurang mampu gitu ya. Tapi jangan salah, jadi jangan jiper duluan, karena di akun Sebat Project ini sering ngadain giveaway. Aku kemarin sempat nge-scroll timelinenya Mas, kayak
giveaway itu sering banget Mas. Iya, giveaway sering banget. Tapi ini agak beberapa bulan setelah Covid ini agak turun ya giveaway-nya enggak. Dulu sering banget giveaway itu jadi salah satu bentuk rasa syukur, kita bersyukur gitu. Kan orderan banyak, sama kita mau kan suruh berbagi sama yang membutuhkan. Iya. Giveaway itu karena rata-rata yang ikut yang membutuhkan kayak gitu. Jadi jangan jiper dulu dengan Sobat Project ya, karena banyak sekali giveaway yang bisa kawan pajak dapetin di akun Sobat Project. Kali aja harus turn on notification Mas ya. Tiap postingan siapa tahu ada giveaway. Karena giveaway-nya gampang Mas ya biasanya. Gampang. Caranya gampang. Caranya pokoknya yang nggak berfaedah-faedah lah Mas. Iya, ngomong apa nulis apa sebanyak-banyaknya, nulis aib, punya aib apa, dosa apa, kayak gitu. Pokoknya caranya nggak ada yang susah di kita. Nggak ada yang susah, nggak ada suruh bikin TikTok gitu, nggak ada. Jadi emang segmennya emak-emak banget yang tinggal ngetik-ngetik doang gitu ya. Segmennya bener-bener yang emak-emak banget. Nah, tapi selain giveaway yang diberikan ke pelanggan, ke calon pelanggan ini, di Sobat Project ini juga sering mengadakan lelang amal Mas. Wah ini kayak wow banget nih sebagai penyeimbang. Kalau tadi udah julid-julid, ada momen dimana Sobat Project ini melakukan lelang amal. Nah itu seperti apa Mas? Lelangnya buat siapa? Terus barangnya dilelang tuh apa aja? Iya, kita lelang amal itu sebenarnya konsep awalnya adalah kita itu kan rutin sedekah ya, setiap bulan rutin bersedekah, maksudnya untuk mengeluarkan sebagian yang kita dapat kepada yang membutuhkan. Nah, suatu ketika itu kita punya banyak barang stok nih yang belum laku gitu. Ini gimana caranya barang laku ini keluar, tapi nggak ganggu, maksudnya nggak ngeluarin kas kita buat bersedekah gitu. Jadi kita kan punya kas sendiri buat yang dikeluarin pos sedekah. Akhirnya kita bikin acara, sebuah lelang di mana yang menang nanti uangnya adalah ditransfer buat pos sedekah yang mau kita kasih kayak gitu. Jadi kan win-win solution. Kita sedekah tetap keluar, barang stok kita keluar, emak-emak yang sedekah ke posting gitu. Iya kan? Selain dapat posting, dapat pahala juga sih emak juga secara tidak langsung kan dia mendapat pahala juga Mas dari lelang itu. Pahala kan niatnya kan emang buat bantu juga. Tapi pahala kan nggak kelihatan. Kalau posting kan langsung. Terima kasih Bunda, selamat gitu ya. Ada langsung di-mention namanya Mas ya. Langsung gede banget di story. Nah, itu salah satu kontennya giveaway lelang Mas ya. Ini terinspirasi dari apa sih Mas? Kenapa dari Sobat Project sering mengadakan sedekah itu Mas? Sering sedekah karena gini Mas, mungkin ini juga buat UKM lain yang kebetulan lihat atau yang lagi usaha-usaha lain. Di Sobat Project itu kita sedekah bukan buat pamer ya. Maksudnya buat apa pamer? Maksudnya toh kita juga ditampilin di story atau enggak, kita tetap ngeluarin gitu. Kita tujuannya kita tampilin itu agar orang-orang itu tahu kalau kita itu di saat pandemi seperti ini pun orderan itu enggak turun. Itu salah satu penyebabnya kita yakin adalah dari sedekah gitu. Karena semakin banyak keluar bulan ini sedekah, itu pasti grafik omsetnya makin tinggi. Jadi nggak pernah ada ceritanya sedekah makin tinggi, omsetnya malah turun. Ternyata bisa kayak gitu Mas ya? Iya, ternyata bener ya itu yang di secara orang-orang itu kalau semakin banyak kita sedekah, yang masuk ke kita juga semakin banyak Mas ya. Semakin banyak. Jadi kita itu kayak memotivasi diri sendiri dan orang lain yang mungkin masih agak berat buat keluarin, itu pasti nanti baliknya lebih banyak lagi. Tapi jangan juga yang ini keluar terus ditungguin ini kapan datangnya. Ya udah harus keluar, emang niatnya mau bantu gitu aja. Betul, itu salah satu strateginya Mas ya, bisa Sobat Project bisa sebesar ini Mas ya. Nah, ini mumpung masih banyak waktu nih Mas, ada beberapa pertanyaan titipan nih Mas dari emak-emak di kantor, dari follower-follower juga. Iya, siap. Ini pertanyaannya pertama, beneran nggak bisa ditawar Mas? Oh oke. Ini pertanyaannya, beneran nggak bisa ditawar? Ditawar di kita itu bisa, tapi dikit gitu. Maksudnya enggak semua item juga. Kalau kita item-item yang custom, item-item yang bener-bener itu bikin dari nol dan kita belum pernah bikin, itu nggak bisa ditawar. Tapi kalau kita ada barang-barang ready stock, kita ada barang-barang yang memang kita bikin lebihan 1 apa 2 pieces yang udah lama di sini, misal seminggu, 2 minggu apa sebulan, kita mau keluarin, kita nggak usah ditawar, kita bahkan kita turunin biar keluarnya cepat gitu. Jadi kita emang ada beberapa, nggak semua bisa ditawar. Kalau dibilang presentase ya 70% nggak bisa, 30% kita bisa tawar. Oh gitu. Tapi pun tawarnya juga nggak yang separuh harga juga Mas ya. Tawarnya tetap yang masuk akal lah. Misal 1 juta ditawar ke 850 kayak gitu masih oke.
Itu berarti bisa ditawar Mas ya. Bisa, tapi nggak semua. Terus ini Mas, pertanyaan selanjutnya, suka dukanya nerima orderan custom Mas? Suka duka custom itu banyak sukanya daripada dukanya. Cuma dukanya juga banyak juga, jadi imbang sebenarnya. Kalau mau diceritain dari sukanya, yang pertama dapat duit, itu udah pasti ya, manusiawi. Siapa aja yang dapat duit pasti suka gitu. Orderan ngisi satu rumah, orderan ngisi satu kantor, orderan ngisi satu apartemen kayak gitu tuh nilainya ibaratnya dapat orderan 1-2 orang itu kita udah bisa nutup buat order salah satu bulan gitu ya. Kayak gitu. Banyak masukannya, kita juga bisa istilahnya bantu warga sekitar di sini biar ekonominya juga nambah bagus. Dari yang sebelumnya mungkin banyak yang nganggur, kita juga banyak yang rekrut ikuti sebat kayak gitu, jadi ngerasa banyak punya manfaat lah. Kalau dukanya banyak juga, jadi udah datang dikirim kakinya patah, jadi meja kakinya 3, terus bisa sering masih gitu. Ada nggak sering tapi ada. Terus pecah, rusak, warnanya nggak sesuai, ukurannya salah. Jadi dia pesan meja dikirimnya lemari, itu malah seneng ya. Kalau yang pesan gitu. Lemari dikirimnya kursi nangis kayak gitu. Jadi ada beberapa kali sempat ketuker. Jadi banyak juga Mas dukanya sebagai tukang custom furniture ya. Cuma ya banyak sukanya juga. Banyak sukanya kalau dihitung daripada dukanya gitu. Kalau misalnya ini orderan yang paling ngeselin ada nggak Mas? Yang kayak apalah, kayak customernya revisi berkali-kali atau seperti apa, pernah ngalamin nggak kayak itu Mas? Ada, sering Mas. Kayak gitu enggak pernah tak inget-inget ya, tapi kita lumayan sering juga dapat, namanya emak-emak kan pasti banyak requestnya ya. Jadi dia mintanya gini, udah dikerjain minta revisi, udah jadi revisinya mau balik lagi ke yang awal kayak gitu. Beneran itu karena kalau enggak kita latih dari 2016 itu udah pecah nih kepalanya, maksudnya saking banyaknya revisi kayak gitu kan. Dan kita kan kalau sama orang yang udah bayar kita harus tetap sopan kan, gimana pun keselnya kita tetap harus senyum lah bahasanya. Iya Bu, ini kenapa Bu balik lagi gitu. Kalau mau bahasa kasarnya sih geblek balik lagi gitu kan, tapi nggak mungkin kita ngomong kayak gitu karena dia bayar gitu loh. Dan orang-orang kayak gitu tuh bahasanya gini, aku tuh harga ngikut kamu, tapi kamu yang harus gantian ngikut aku gitu. Jadi konsekuensinya ya udah kita sabar, udah jadi kita ganti total, udah lumayan sering. Berarti juga, selain customernya harus sabar, yang jual juga harus sabar Mas sabar, ya. Dibales ya, kita dibales. Nah ini Mas, ngomongin soal usaha nih Mas, mungkin dari Sebat sendiri tidak begitu terdampak COVID Mas ya. Kalau tips buat pengusaha-pengusaha lokal terutama UMKM nih Mas ya, yang menghadapi pandemi ini, kira-kira dari Mas Dedi ada tips gak? Ada, gini, buat UMKM yang terdampak COVID, tetap semangat ya, karena modalnya tinggal itu aja. Jadi modal duit mungkin udah pada habis, kalau semangat habis, udah habis semua. Jadi coba buat geser segmen pasar. Kalau pasarnya selama ini mungkin barang yang menengah ke bawah, nggak ada salahnya ganti coba ke pasar menengah atas. Kenapa? Karena kita sendiri yang ngalamin segmen menengah atasnya Indonesia itu nggak begitu terdampak banget sama pandemi gitu, karena nyatanya juga order masih tetap lancar, orang beli macam-macam kita juga masih tetap banyak, dan hampir nggak ada perbedaan sama sekali gitu loh. Karena kita kalau nyaranin mungkin yang memang pasar menengah bawah ngerasain banget ya ininya, dampaknya. Jadi mungkin yang selama ini jualannya makaroni yang murah 1.000 gitu dinaikin jadi makaroni 100.000. Oh gitu bisa ya. Jadi ya, mungkin buat selama ini makaroni pakai micin-micin, habis ini makaroninya pakai truffle gitu, pakai bahan-bahan impor gitu Mas, untuk menyasar segmen menengah atas. Mungkin gitu paling simpel, paling gampang coba ganti segmen, karena itu salah satu yang ibaratnya gini, kalau pasar kita aja babak belur, gimana kita mau jualan gitu, dia buat makan aja mungkin susah gitu. Tapi ada juga pasar yang nggak kena, dampaknya itu nggak terlalu ini. Jadi kita daripada kita ayo nyemangatin orang udah nggak punya duit, mending kita nyari ganti ke jualan ke orang yang masih punya duit. Bahasanya itu tipsnya Mas gitu. Ya. Iya, tipsnya kayak gitu. Nah kalau aku bisa narik kesimpulan nih dari akun Sebat Project ini, selain karena sosial medianya jalan dan pintar menyasar pasar Mas ya, itu salah satu tipsnya juga tadi ada sedekah gitu Mas, untuk menyelipkan sedekah di setiap penjualan yang kita miliki, itu salah satu tipsnya Mas ya. Iya, lebih kayak gitu. Nah kira-kira ada lagi yang mau disampaikan nggak Mas untuk kawan pajak, untuk para pengusaha ini?
Ya, jadi mau saya sampaikan sedikit aja mungkin. Jadi ini kan masanya lagi sulit ya, karena walaupun Sebat Project alhamdulillah nggak ngalamin, tapi dari DM yang masuk banyak banget yang curhat seputar usahanya yang seret, yang berhenti, yang ada yang curhat sampai pisah sama suami juga, ngapain curhat gitu kan. Jadi nerima jasa curhat juga Mas di situ. enggak, sebenarnya enggak. Cuma pada nekat aja mau curhat gitu. Jadi di masa kayak gini nih banyak effortnya lebih banyak dikeluarin gitu. Misal kalau yang biasanya kerja walaupun usaha pakai jam kerja jam 7 sampai jam 5, sekarang coba ditambahin lagi dari jam 5 sampai jam 5 gitu. Ibaratnya nggak ada berhentinya, posting terus di feed, posting di story, nawarin ke orang-orang, DM, pansos, follow atau apa aja lah. Pokoknya segala macam cara dikeluarin biar penjualan itu naik gitu. Kalau di masa kayak gini kita pakai cara jualan yang biasa-biasa aja kayak kemarin, iya, yang waktu belum krisis aja pakai cara biasa nggak laku gitu. Gimana pas krisis pakai cara biasa laku, bahasanya kayak gitu. Jadi effortnya bener-bener harus yang udah nggak ada istirahat bahasanya. Jadi keluar semua lah yang dipunya itu apa buat ningkatin penjualan kayak gitu. Jadi best effort harus keluar. Harus tetap usahanya juga harus digaspol. Iya, harus digaspol, belajar dari YouTube, dari Instagram, dari baca buku, apa aja lah. Pokoknya jangan justru kondisi kayak gini jangan malah berhenti, jangan malah males, karena udah banyak yang berhenti, udah banyak yang mati, udah banyak yang kolaps kayak gitu kan. Kalau kita ikut-ikutan berhenti, ya udah berarti nyusul. Tapi kalau kita bisa survive, kita bisa bertahan. Ketika kondisi ekonomi nanti besok udah mulai membaik, yang lain baru mulai dari nol, kita udah naik duluan kan, di atas duluan, karena waktu yang lain turun betul. Kita udah di atas. Karena kalau dilihat-lihat sih meskipun banyak yang tutup ini, banyak juga usaha-usaha baru yang mulai bermunculan nggak sih Mas? Bener, pedagang baru banyak banget Mas. Apalagi di sepanjang jalan itu, jalan biasanya sepi, sekarang banyak banget orang jualan. Pedagang baru. Tadi tips-tips and trick buat survive di jualan ini juga ada di Instagramnya Sebat. Mas Dedi ini sering banget ngepost tips-tips Mas ya. Tips gimana menarik engagement, tips marketing, tips copywriting, banyak banget di akunnya Sebat Project juga Mas ya. Nah itu tadi perbincangan kita dengan Mas Dedi dari Sebat Project. Jangan lupa di follow ya Mas ya akun Sebat Project, karena ada giveaway di akun Sebat Project. Hadiahnya meja konsul silang 1 orang buat 700 yang ikut 700. Ini ikut giveaway kayak ikut tes CPNS Mas ya. Nanti dilempar aja suruh rebutan gitu ya. Nah ini kita juga terima kasih karena sudah dikasih tempat meskipun ini di luar agak panas Mas ya. Adanya Mas ya. Panas banget. Gimana kalau tak panggilin yang kipas-kipas Mas biar nggak terlalu panas ya. Oh bisa. Iya. Ada Mas, ada yang udah ini. Siapa nih? Kipas sih Bang. Kelihatan nggak di frame? Ya. Udah agak enak kan. Oh ya, ini emang maju Peng. Emang sultan kayak gini Mas ya. Ini sultannya Sukoharjo kayak gini Mas, ada yang nyipas ini salah satu panas Mas. Karena panas ya. Emang mantep beda sama sultan Mas ya. Nah sekali lagi terima kasih atas atensi, terima kasih untuk Mas Dedi sudah berkolaborasi, sudah mau dipanjat gitu ya. Semoga abis ini jangan lupa di post ya saya di Instagramnya Sebat Project biar kita juga dapat engagement juga. Karena di kita juga ada giveaway yang bisa didapetin. Jadi kalau misalnya 700 orang ini nggak dapat di meja konsulnya tadi bisa dapat voucher belanja dari podcast Jateng 2 dari Cotes 180. Caranya gimana? Langsung aja ke Instagramnya Pajak Jateng 2. Dan pemenang giveaway episode kemarin ada di bawah sini. Sekali lagi terima kasih Mas Dedi, terima kasih Sebat Project, sukses terus buat teman-teman di Pajak Jateng ya. Ya sukses terus buat Mas Dedi, sukses terus untuk Sebat. Semoga habis ini bisa semakin besar, bisa jadi kayak IKEA Mas ya. Jadi orang-orang kalau beli belanja di IKEA sekarang mungkin suatu saat belinya di Sebat Project. Amin Mas. Ya oke. Sekali lagi itu saja episode kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.